الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmana dengan hidayah, taufik, inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita berkumpul di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin dengan satu harapan. Kita berkumpul di sini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap pula kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan dari mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Qala musannif wa fi ijharukal amma bigaibihi ijharan bi'aibihi ijharan bi'aibihi wa yakfika jairan anil ghibati qawluhu azza wa jalla wa la yaktab ahadukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahika maitan fakarihtumuh faqad syahadallah bi'aklil mayyitah fama ahdaraka an tahtarja minha wa yamna'aka min ghibatil muslimin amara law tafakkarta bihi wa huwa an tajhara ila nafsika hal minka ghibah dakhir aw batin wa hal anta muqarifu ma'asiyati sirran aw jahran fa in arabta jalika min nafsika fa'lam anna adasta anin najahi amman nasbatu ilahi ta'jirika wa ujurhu ta'jirik wa kama taqrihu an tufsaha wa tudhakru uyubaka fa huwa aidan yuqrahuhu fa in satarahu satarallahu ta'ala alaik wa in badahu sallatallahu alaik an alsinata khidadan yumajikun irdika fid dunya summa yabdahu qallahi ta'ala fil akhirah ala ru'sil ala. Imam Ghazali masih membicarakan tentang ghibah, ya, menyambung daripada minggu yang kemarin, masalah ghibah, menyambat seseorang muslimin, ya, memadahkan kekurangan orang muslimin sekalipun benar adanya. Nah, itu ghibah, dilarang di dalam syariat agama Islam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah engkau saling memperolok sebagian kalian dengan sebagiannya. Bahasa sambetan dia kita. Bahasa sambetan.
Apakah engkau menyukai? Maka sudah tentu kamu merasa jijik. Apakah engkau suka membilang atau ahadukum ayyakula lahma akhi, memakan daging saudara engkau yang sudah meninggal, bangkai. Fakaristumu, tentulah kamu merasa jijik, kamu merasa kades, menyenangi. Siapa hendak makan bangkai? Jadi orang yang menggibah di Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana orang makan bangkai saudaranya sendiri. Kalau dinampakkan, dijahirkan dosa seseorang ketika menggibah, ini kada beresa, kada menyambut orang doh. Allah Ta'ala menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai, maka hendaklah penyakit gibah ini, dan jikalau jauhi ia, maka hendaklah hindarilah penyakit gibah ini, dan juga engkau mau berpikir tentu engkau tidak akan mengumpat menggibah orang lain. Imam Ghazali menggambarkan kepada kita semua, coba engkau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah dirimu sendiri juga pernah mengerjakan maksiat secara sendiri-sendiri dan juga secara terang-terangan? Maka apabila engkau telah mengetahui bahwa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan sehingga engkau melakukan sesuatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu, ia juga mempunyai kelemahan. Kita jadi Imam Ghazali bercermin terhadap diri seorang. Di hati seorang dulu hendak menyambut orang do. Seorang kada tapi pernah berbuat dosa, ya kada suah berbuat dosa, kada bermaksiat kepada Allah, ya hendak menyambut orang. Jadi ada pertanyaan, adakah seseorang di dunia ini yang kada pernah melakukan dosa? Nah, Nabi Allah Adam melakukan dosa juga, yaitu kesalahan. Ketika Allah melarang janganlah engkau dekati daripada ini buah khuldi, pohon khuldi. Nah, didekati, dilarang oleh Allah, diparaki, berarti mempunyai kesalahan. Abul Besar, abahnya manusia sudah mempunyai kesalahan bagi seorang nabi, ya, maksum. Tapi itu sebagai sebab saja, penyebab kita sebagai khalifah. Amunnya kada ada sebab itu kan turunan Nabi Allah Adam daripada surga ke bumi. Nah kita pun begitu. Nah kita merasa diri kita mempunyai banyak kekurangan, mempunyai banyak kesalahan, pernah bermaksiat baik secara sendiri ataupun terang-terangan. Bermaksiat misalnya di tengah hutan, di dalam kamar seorangan. Adakah seseorang diri kita merasa ada pernah berbuat dosa? Pasti ada berbuat dosa. Sehingga ia melakukan maksiat, maka ujurnya sama dengan ujurmu. Tetapi kenapa engkau suka menyebut-nyebut kelemahan? Tentu ia tidak suka, seperti halnya engkau tidak suka disebut kelemahanmu. Orang disambati kelemahannya kada ketujuh, begitu pula kita kada ketujuh. Kita ini kada ketujuh disambati kelemahan oleh orang lain. Jadi kita jangan menyambati kelemahan orang lain pula. Nah, daripada menyambati ya lisan, daripada memelihara lisan. Lisan ini hendak berpandir terus. Biar kada hendak berpandir terus, bawa berzikir, bawa baca salawat, bawa berkata-kata yang baik-baik, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisikin tamar. Takutlah engkau akan api neraka sekalipun dengan separuh daripada kurma.
sabalah kurma, besi kurma sebegini dibelah, sabalahnya ini diberitakan tuh disadakahkan sebagai tebusan untuk menjauh daripada api neraka. Ittaqun nar walau bisikin tamar. Fa illam tajid, apabila engkau kena mempunyai ini kurma, berarti orang ini dah, ya Rasulullah, miskin banget dah. Besi kurma sebibigiannya. Nah, bila sabigi ini kawan dibagi dua, makan sabalahnya disadakahkan. Nah, fa illam tajid, engkau kena mempunyai kurma sabigi. Masakan dia lagi bang, miskin badan ini. Ya. Fa illam tajid, apabila engkau kadang mempunyai daripada satu sebiji kurma, fabi kalimatin tayyibatin, maka dengan kalimat nang baik-baik, kalimat nang bagus-bagus. Jadi mempengaruhi juga perkataan, zikir atau pembicaraan orang hendak menjauh daripada api neraka, banyak berkata-kata nang baik-baik. Perkataan nang baik tergantung di dalam zikir, salawat kepada Nabi, salam kepada orang lain, menyebut kebaikan-kebaikan orang lain. Apapun yang kita sebut tidak hanya mengandung kebaikan, itu merupakan penebus untuk menjauh daripada api neraka, dapat pahala. Nah, diantaranya pula begitu besarnya pahala ketika orang mau mengambil dengan lisan. Kalimatain, ya Rasulullah bersabda, dua kalimat, kalimatain hafifatain ala lisan, dua kalimat nang ringan, nyaman disambat di lisan, kadang alih sambatannya wasakalit fil mizan, tapi ini dua kalimat akan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat saja. Kadinya apa nang digawe baca ini dua kalimat. Apa kalimatnya? Subhanallah bihamdihi, subhanallah il azim. Tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah il azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah il azim. Nah, baca daripada kalimat-kalimat yang baik. Nah, ada pula Rasulullah bersabda bahwasanya Allah mempunyai malaikat. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ini malaikat mempunyai banyak tangan. Tangan sampai banyak menulis, menulis. Ditakuni oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, itu malaikat apa nih tuh? Yang ditulisnya tuh apa? Jadi ini tugas malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat daripada air hujan. Air hujan yang senantiasa titik ke atas muka bumi dicatat oleh malaikat. Dan malaikat ini kada pernah hilap atau kada pernah salah daripada catatannya. Dia 100 biji gugur 100 biji itu bang. Kayak apaan banyaknya kucuran hujan yang datang daripada langit ke atas muka bumi. Tapi dia malaikat itu berkata kepada malaikat Jibril, ada satu yang aku kada sanggup mencatat. Nah, mencatatnya apabila orang mengerjakan ini, maka pahalanya malaikat nang pencatat hujan saja disanggup mencatat, saking banyaknya pahala, saking banyaknya rahmat pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang nang apa itunya, soalnya orang yang mau bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mengandung semua pahala. Di dunia ini masih ada kelihatan, kayaknya di akhirat banyaknya pahala ketika orang mau bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk senantiasa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kita menghindari daripada memelihara daripada lisan kita, daripada kita banyak menggunjing orang, banyak menggibah orang, banyak memfitnah orang. Lebih baik kata-kata baik-baik atau berzikir kepada Allah atau salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya daripada bahayanya lisan, bahayanya orang banyak berbicara. Man kasura kalamhu kasura khata'uh. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka ini orang akan banyak salahnya.
Dikit berpandir macam-macam kan. Jadi bila banyak pandir pasti banyak salahnya. Waman kasurah hatau an-naru aula bih. Apabila orang banyak salahnya otomatis neraka lebih baik baginya. Nauzubillah min dzalik. Di antaranya pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan tentang lisan, man yu'minu billah wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, man yu'minu billah wal yaumil akhir, dengan hari kiamat, beriman kepada Allah dengan hari kiamat, maka katakanlah yang baik-baik. Nah, katakan yang baik-baik. Berzikir, salawat kepada Nabi, hindari daripada menggibah orang, hindari apalagi sampai menyebut kekurangan-kekurangan orang. Nah, jangan disebut, hindari. Nah, hindari. Maka Allah akan apa di kita, fayaqul khairan aw liyasmut. Bila kada hendak berkata yang baik, berdiam sama sekali. Baca sebika hendak diam saja. Nah, ini beberapa keutamaan ketika orang mau memelihara daripada lisannya. Lisannya digunakan untuk yang bermanfaat. Lisannya digunakan untuk perkataan-perkataan yang baik. Nah, karena lewat lisan ini pula orang akan mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya manusia, laknatnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir-akhirnya kan masuk dalam nerakanya Allah. Nauzubillah. Dan apabila engkau menutupi kekurangan, maka Allah Ta'ala niscaya akan menutupi kekuranganmu. Nah, man satarallah, barang siapa yang menutupi kekurangan daripada saudaranya yang muslim, Allah pun akan menutupi kekurangannya di dalam dunia maupun di akhirat. Kita melihat kawan kita berbuat dosa, ya, selama kita kada istilahnya kada menceritakan kepada kita, jangan kita ungkai-ungkai. Melihatnya ada misalnya minum arak, minum hamar, lain bang orang sudah bertampai, orangnya sudah bersembunyi, kita tahu jangan ungkai-ungkai. Tapi nang wayah ini orangnya seorang nama ungkai. Aku semalam jadi betul habis, nah ini orang seorang mau ungkai. Aturannya ini sudah ditutupi Allah, tutupi tobat saja pada Allah Subhanahu wa taala. Man taba an jabin, barang siapa yang bertobat daripada dosa, kala kaman la janbalah, sebagaimana orang kada berdosa. Apabila sudah orang kada tahu, kita hanya Allah yang tahu, tutupi ya dosa tu. Jangan diumbar-umbar, aku berzina, aku membunuh. Itu kada menutupi, orangnya seorang telah membuka daripada keburukannya, menutupi daripada kekurangannya, membuka seorang. Nah, orang kayak itu akan kita akan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika engkau membuka keaiban, nah maka engkau suka membuka keaiban, kekurangan, pasti ia akan sediakan yang lebih tajam untuk membuka keaiban dirinya itu. Ya. Jadi orang tua apabila sering membuka kekurangan orang lain, Allah pun akan membukakan kekurangannya lebih daripada ia membuka aib orang lain tersebut. Jangan suka membuka keaiban orang. Kemudian Allah Ta'ala akan membukakan pula segala rahasiamu di akhirat. Nah, di akhirat, di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Nah, kalau di dunia ditutupi, kalau kita di dunia membuka keaiban orang, Allah akan membukakan keaiban kita baik dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat betapa palunya kita, ya, betapa kita kadang kemana mandak muha lagi. Amanya Allah membuka daripada keaiban kita. Seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa, baik zahir maupun batin, dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala kekurangan, baik yang berkenaan dengan urusan anggota atau duniamu,
agamamu atau duniamu, maka ketahuilah bahwa kejahatan terhadap dirimu sendiri itu adalah musibah. Sejahat-jahat daripada kejahilan, daripada kita membuka-buka keaiban orang. Itulah tampak kebodohan kita, tampak daripada kejahilan kita, jauh daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dengan syariat agama, jauh dengan para ulama. Tidak ada aib yang lebih besar daripada seorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Ini kalau kita menganggap diri kita bersih daripada dosa, bersih daripada kesalahan, itu merupakan kekurangan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa diri kita merasa suci, jangan merasa diri kita ini pernah berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ketika itu Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan pada dirimu. Jadi ketahuilah, jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai orang yang bersih, maka itu adalah kesudahan daripada segala kejahilan. Jadi nampaki diri kita, apabila kita ada merasa diri kita bersih, langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghadirkan, istilahnya menampakkan kepada kita bahwa kita ini termasuk daripada orang yang bodoh, termasuk daripada orang yang jahil, yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seandainya engkau meminum pada kemudian seandainya engkau memang benar pada sangkaanmu bahwa engkau orang yang tidak ada mempunyai kekurangan, maka banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengapa pula engkau mau memakan orang lain dan memperolok-olok kesalahan mereka? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban yang besar pula? Jadi kita mengira diri kita memang bersih daripada perbuatan dosa, tapi jangan sampai memadahkan orang lain berbuat dosa. Orang lain membuka daripada keaiban orang lain, kekurangan orang lain, jangan sampai kita buka. Sekalipun kita berusaha mengira diri kita daripada bersih daripada dosa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah diberi oleh Allah anugerah jauh daripada maksiat, jauh daripada berbuat dosa. Nah, ketika itu pula juga musannif jauhi pula, jangan sampai kita membuka daripada kekurangan orang lain, dosa orang lain kita tutupi. Nah, kita tutupi. Keempat, daripada maksiat lisan, berpikir dan suka meminta perkataan orang lain. Nah, itu kita sambung minggu yang akan datang. Jadi sebelum kita mengakhiri daripada pengajian, sebagaimana biasa, baca salawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan dosa-dosa kita diampuni Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang luas dan halal untuk taat kepada Allah, diberikan kesehatan keapitan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap pula kepada keluarga kita yang sakit senantiasa diangkat daripada sakitnya, yang sudah meninggal dunia senantiasa diberikan kelapangan dan keluasan di dalam kuburnya, dan kita berharap pula dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bisyirin nabi walin nabi. Al-Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda
به الحوائج وسنة وحسن الحواتم ويشتق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويشتق الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحواتم ويشتق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم